Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di Kisah Rahmat. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rupa para penjaga neraka? Bayangkan sosok-sosok besar, penuh kekuatan, tanpa ampun, tanpa senyuman. Mereka bukan malaikat Jibril yang membawa wahyu. Bukan pula Mikail yang menurunkan hujan. Mereka adalah Zabaniyah, pasukan malaikat yang hanya memiliki satu tugas, menyiksa para penghuni neraka. Dan yang lebih menakutkan lagi, Allah sendiri yang menyebut mereka dalam Al-Quran, kelak kami akan memanggil Zabaniyah. Quran Surat Al-Alaq ayat 18. Siapa mereka sebenarnya? Mengapa mereka begitu mengerikan? Dan apa yang membuat mereka berbeda dari malaikat lain? Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita bahwa neraka itu nyata dan para penjaganya bukan sembarang makhluk. Mari kita buka lembaran kisah ini dengan hati yang bergetar dan iman yang menyala. Pemirsa, tahukah kalian bahwa malaikat Zabaniyah tidak muncul begitu saja? Mereka hanya akan dipanggil ketika manusia benar-benar menolak kebenaran, mencemooh peringatan Allah, dan tetap angkuh dalam kemaksiatan. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 15-18, Allah berfirman, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, kelak kami akan memanggil Zabaniyah." Inilah puncaknya. Manusia durhaka yang sombong memanggil pengikutnya, merasa punya kekuatan dunia. Tapi Allah hanya butuh satu kalimat, kelak kami akan memanggil Zabaniyah. Bayangkan, saat manusia penuh dosa menantang Allah, maka datanglah para malaikat ini tanpa basa-basi, tanpa diskusi. Wajah mereka mengerikan, tubuh mereka penuh kekuatan, tidak ada lisan yang bisa membujuk, tidak ada rintihan yang bisa melembutkan hati mereka. Zabaniyah tidak punya simpati. Mereka bukan malaikat yang menyapa, melainkan menyeret, mengikat, dan melempar manusia ke dalam azab yang menyala. Bayangkan seseorang yang seumur hidupnya bergelimang dosa. Ia tertawa di dunia, menghina orang taat, merendahkan agama, dan mengira semuanya hanya lelucon yang tak akan pernah dibalas. Namun saat ruhnya dicabut, ia dibangkitkan dalam ketakutan. Langit menghitam, neraka menyala. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat langit retak. "Ambillah dia, seretlah dia, masukkan dia ke dalam neraka jahim." Quran Surat Az-Zariyat 13-14. Lalu muncullah mereka, Zabaniyah. Tak seperti malaikat biasa. Tubuh mereka besar, wajah mereka hitam dan keras. Api neraka ada di sekitar mereka. Mereka menggenggam rantai dan belenggu dari neraka yang membara. Dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 30-32 disebutkan, "Tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta." Bayangkan betapa menyakitkannya saat tubuh manusia fana bersentuhan dengan rantai neraka. Zabaniyah tidak berbicara banyak. Tugas mereka hanya satu, menyeret para pendosa ke dalam jahanam. Tidak peduli orang itu dulunya raja, artis, atau pemimpin. Kalau ia membangkang kepada Allah, maka Zabaniyah siap menyambutnya. Mereka tidak tersenyum, tidak mengenal kata ampun. Setiap perintah Allah bagi mereka adalah tugas yang dilaksanakan tanpa ragu. Di saat hisab telah selesai dan keputusan telah dijatuhkan, orang-orang yang durhaka ditetapkan sebagai penghuni neraka. Tak ada lagi pembelaan, tak ada lagi kesempatan. Dan saat itulah Zabaniyah bergerak. Bayangkan seorang manusia berdiri, tubuhnya gemetar, lidahnya tak mampu berkata apa-apa. Ia melihat ke kiri, dan di sana ada Zabaniyah. Makhluk besar, berwajah gelap dan tak tersenyum. Tangan mereka memegang rantai dari api. Suara mereka berat, penuh kemarahan. Mereka menyeret tubuh itu yang dahulu sombong dan meremehkan agama, seperti bangkai. Ia berteriak, "Tunggu, beri aku kesempatan, aku akan taat sekarang." Tapi sudah terlambat. Tidak ada nanti di hari itu. Tidak ada besok di Yaumul Hisab.
dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berkelompok. Hingga apabila mereka sampai ke neraka, pintu-pintunya dibuka, dan berkatalah para penjaganya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan akan pertemuan pada hari ini?" Quran Surat Az-Zumar 71. Tapi mereka hanya tertunduk, tak bisa menjawab. Zabaniyah pun mengangkat mereka, lalu dilemparkan ke dalam jahanam yang api dan azabnya tidak pernah padam. Di dalamnya mereka mendengar suara mengerikan. Setiap kali satu golongan dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya, "Apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan?" Quran Surat Al-Mulk 8. Dan mereka hanya menjawab, "Benar, sudah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya." Tapi semuanya sudah tak berguna. Zabaniyah tak peduli dengan tangisan. Mereka hanya tunduk kepada satu perintah, menyeret dan melemparkan para pendosa ke dalam neraka. Dan disitulah klimaks dari azab dimulai. Bukan akhir dari cerita, tapi awal dari penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Setelah semua jeritan dan azab di neraka terdengar, pertanyaan besar muncul. Mengapa Allah menciptakan malaikat Zabaniyah? Mengapa harus ada yang begitu kejam, begitu menakutkan? Jawabannya ternyata sederhana namun dalam, agar kita takut dan tidak pernah berani mendekati neraka. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka itu melainkan sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Muddatsir 31. Zabaniyah diciptakan bukan untuk menakuti orang yang bertakwa, tapi untuk menyadarkan orang yang lalai. Mereka adalah peringatan hidup bahwa neraka bukan dongeng, bukan simbol, tapi kenyataan. Di dunia ini, manusia sering menunda taubat, meremehkan dosa, menyangka bahwa hidup ini akan selamanya. Tapi Allah kirimkan ayat-ayatnya tentang neraka, tentang Zabaniyah, agar kita tidak main-main dengan kehidupan. Karena jika kita tidak berubah di dunia, maka kita akan dipaksa berubah di akhirat. Bukan dengan kelembutan, tapi dengan rantai api. Zabaniyah ada untuk membuat kita takut. Tapi rasa takut itu adalah rahmat. Karena dengan takut, kita akan kembali kepada Allah. Maka siapa yang hari ini masih sempat menangis karena takut neraka, masih sempat sujud dan minta ampun, itulah manusia yang telah diberi peringatan sebelum diseret. Zabaniyah, mereka yang sering kita bayangkan dengan sosok menakutkan, sebenarnya adalah peringatan hidup untuk kita semua. Bukan untuk menakuti kita hingga putus asa, tapi untuk mengingatkan betapa seriusnya kehidupan akhirat. Sungguh, neraka dan para penjaganya bukan cerita fiksi, melainkan kebenaran dari Al-Quran dan hadis syahih. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang takut kepada neraka, maka Allah akan menjaganya dari siksa neraka." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Doa dan taubat adalah jalan keluar bagi kita. Bukan ketakutan yang membuat kita lari dari kebaikan, tapi ketakutan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Mari kita renungkan bersama betapa besar kasih sayang Allah yang tidak hanya memperingatkan dengan kitabnya, tapi juga mengutus malaikat-malaikat penjaga neraka sebagai peringatan nyata. Hidup ini adalah ujian, dan Zabaniyah menjadi bukti bahwa Allah Maha Adil, yang membalas setiap amal baik dan buruk dengan seadil-adilnya. Jadi, jika suatu hari kita merasa takut akan neraka, ketahuilah itu adalah panggilan rahmat, sebuah pengingat agar kita kembali pada jalan yang lurus. Mari kita jaga iman dan amal, jangan sampai Zabaniyah memanggil kita tanpa sempat berbenah. Semoga Allah melindungi kita semua dari siksa neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh nikmat. Terima kasih sudah menemani kisah ini. Jangan lupa untuk selalu mengingat dan membagikan kebaikan, karena ilmu dan peringatan adalah cahaya di tengah gelap dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.